Halo guys, bayangin ya, ada orang namanya Budi, punya 300 juta, dan pingin beli sepeda road bike seharga 15 juta. Kira-kira boleh nggak ya beli? Mungkin kalian ada yang bilang, ya nggak apa-apa lah, uangnya lo banyak, have fun aja. Mungkin ada yang bilang, 15 juta buat sepeda, mahal banget. Dua komen ini nggak salah sih sebenarnya. Tapi di video ini, aku mau bahas perspektif lainnya, yaitu perspektif budgeting. Apa itu budgeting? Menurut Investopedia, budget adalah perkiraan pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu, yang biasanya disusun dan dievaluasi secara berkala. Ada common rule yang namanya 50-30-20 budgeting rule. Aturan ini merekomendasikan untuk mengalokasikan 50% dari income-mu ke kebutuhan seperti makan, akomodasi, transportasi. Kemudian mengalokasikan 30% lainnya untuk keinginan, seperti makan di restoran, ngafe, traveling, hobi, atau leisure activity lainnya. Kemudian 20% sisanya dialokasikan untuk ditabung. Nah, semisal kalian belum tinggal sendiri ya, semisal kebutuhan kalian seperti makan dan tempat tinggal masih di-cover sama orang tua, ya in this case 50%-nya perlu dialokasikan ke tempat lain. Ya memang bisa sih dialokasikan ke keinginan. Tapi apa kalian yakin? Apalagi ada efek dari compound interest, yang efeknya luar biasa banget kalau kalian rajin menabung dan berinvestasi sejak muda. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang compound interest, kalian bisa nonton video aku mengenai compound interest. Secara singkat, dengan menabung dan investasi 200.000 sebulan, bisa dapat beberapa ratus juta waktu kalian pensiun. Sebelum lanjut, disclaimer dulu ya. Aku bukan financial advisor. Jadi ini bukan financial advice. Aku cuma mau share knowledge-ku aja. Jadi, always do your own research. Oke, aku personally membagi budget pengeluaranku menjadi dua jenis. Yang pertama, ada budget expense bulanan yang expire di akhir bulan. Budget bulanan ini mengcover expense yang sifatnya rutin, seperti belanja untuk kebutuhan, makan, dan lain-lain. Sedangkan jenis yang kedua, yaitu budget yang bisa ditabung, atau carry-over budget. Yang ini, budgetnya transfer ke bulan berikutnya, kalau tidak dipakai di bulan ini. Tujuannya untuk mengcover bigger expenses yang nggak rutin, atau untuk mengcover expenses yang nggak mungkin di-cover dengan budget 1 bulan saja. Contohnya, seperti budget untuk traveling atau untuk hobi lainnya. Di video ini, aku mau lebih fokus ke budgeting untuk hobi. Karena menurut aku, orang-orang di umur 20-an banyak yang budgetnya bocor karena pengeluaran hobi yang tidak sesuai. Oke, balik ke contoh Budi. Punya uang 300 juta, mau beli sepeda 15 juta. Jadi, dari perspektif budgeting, apa Budi boleh beli sepeda ini? Jawabannya, ya tergantung posisi budgeting Budi. Jenis budgeting apa yang digunakan Budi untuk membeli sepeda ini? Apa Budi punya budget yang cukup untuk membeli barang ini? Kalau enggak, ya walaupun Budi punya uang 20 kali lipat dari harga barang itu, secara budget, Budi nggak mampu beli. Gini deh, let's say Budi punya income 20 juta sebulan. Jadi, technically speaking, Budi bisa beli sepeda ini sebulan sekali. Tapi, karena Budi sudah mengerti personal budgeting, Budi hanya ngebudget 5% income-nya ke hobinya. Jadi, tiap bulannya, Budi cuma punya 1 juta untuk di-spend ke hobi. Nggak mungkin kan, Budi bisa beli sepeda 15 juta ini tanpa ngerusak budgeting plan-nya. Kecuali dia mau nunggu sampai income-nya 300 juta. Nah, ini kenapa ada budgeting plan yang ditabung, atau carry over budget. Jadi, kalau pakai budget yang bisa ditabung, tiap bulannya terkumpul 1 juta yang bisa dipakai untuk hobi. Kalau misalnya bulan ini nggak dipakai, ya bulan depan Budi punya 2 juta. Let's say ketika Budi mau membeli sepeda 15 juta ini, budget yang terkumpul hanya 3 juta saja. Jadi, secara budget, Budi belum mampu membeli sepeda ini. Dia harus nunggu 12 bulan lagi baru bisa beli. Mungkin kalian pikir, hah, harus nunggu selama itu? Kan padahal udah ada uangnya. Ya ini yang dinamai budgeting. Harus menyesuaikan pengeluaranmu dengan pemasukanmu. In this case, karena Budi cuma ngebudget 5% untuk hobinya, ya Budi harus pelan-pelan menabung. Mungkin kalian penasaran, harus mengontrol seberapa besar sih? Masa cuma 5%? Seperti yang aku bahas tadi,
Common rule-nya 30% untuk keinginan. Tapi balik lagi, karena ini personal finance, bisa disesuaikan sesuai prioritas masing-masing. Tapi ingat ya, 30% itu sudah include nonton bioskop, ngedate sama pacar, makan-makan fancy, dan lain-lain yang bukan kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder. Jadi pastiin dulu, budgeting planmu untuk hobi mau seperti apa? Mau berapa persen dari 30% itu? Dan ingat ya, budgeting plan yang kalian sudah tentuin harus diikutin dengan sepenuhnya. Kalau sering jebol, ya mungkin ada yang salah dengan budgeting plan-nya. Mungkin kalian perlu memperbesar income kalian atau memperbesar budget untuk membeli barang itu. Semisal income kalian sudah maksimal dan persentase yang kalian sudah alokasikan ke barang itu sudah cukup besar, tapi masih merasa belum cukup budgetnya, ya berarti kalian belum mampu beli barang itu. Jadi iya, kalau misalnya kalian pernah dengar orang yang bilang, I cannot afford it, atau aku nggak mampu beli barang itu belum tentu orang itu nggak punya uangnya. Bisa aja dia simply nggak memprioritaskan uangnya untuk membeli barang itu. Ingat ya, keywordnya bisa aja. Karena nggak semua orang kasusnya memang seperti itu. Budgeting perlu dimulai sedini mungkin, supaya bisa menjadi kebiasaan sampai dewasa nanti. Disiplin dengan budgeting juga membantu kita terhindar dari impulsive spending. Jadi yuk, bikin budgeting plan yang benar, and learn to stick to it. Thank you for watching, see you next time.